untuk melakukan kolaborasi dalam pengerjaan sebuah proyek. Kemarin kita sudah coba beberapa tools seperti Microsoft Teams, terus kita juga coba GitHub ya, dan beberapa tools yang lain. Cuman untuk kali ini kita akan coba salah satu tools lagi. Ini toolsnya lebih fleksibel karena tools ini bisa digunakan bukan hanya untuk project dalam software engineering ya. Jadi project apapun itu bisa kita gunakan menggunakan tools ini. Ya mungkin nanti kalian juga sudah pernah dengar tools ini ya. Mungkin kalian juga sudah pernah pakai, tapi nggak apa-apa kita akan coba lagi. Nanti kita akan menggunakan tools ini dan kita akan membuat sebuah grup ya, grup project untuk sebuah ya mata kuliah MTT. Jadi nanti kita akan bikin sebuah grup MTT di tools ini. Ya, namanya apa toolsnya? Toolsnya namanya Slack ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar. Ada yang pernah pakai Slack? Dari yang sudah hadir ini, kira-kira ada yang sudah pernah pakai Slack belum? SLACK. Belum ya? Belum pernah ada yang pakai? Oke, kalau belum pernah ada yang pakai ya kita nanti akan coba eksplorasi masing-masing. Oke, ini belum ya, beberapa belum bilang belum ya. Jadi Slack itu ya sebagai pengganti email sebenarnya. Nah, kalau misal kalian pernah punya mailing list ya, mailing list itu ya kayak grup tapi ada di email. Nah, itu bisa kita gantikan menggunakan Slack. Bisa juga Slack ini digunakan untuk kolaborasi dalam bentuk komunikasi chatting. Misalnya kalian sekarang pernah pakai ya WhatsApp, Line, ya Telegram dan sebagainya. Itu tools untuk instant messaging. Slack itu juga sama, dia instant messaging juga, cuman dia lebih khusus untuk pengerjaan sebuah project ya atau ya organisasi pengerjaan sebuah project dalam sebuah tim. Projectnya bisa apapun ya, nggak harus project dalam bentuk dalam software engineering. Nah, kita langsung coba saja ya. Kita nggak biar nggak terlalu lama, kita langsung coba saja. Ini saya share screen gimana cara pakai Slack ya. Ini saya coba share screen dulu. Oke ya. Sudah terlihat ya. Ini ya oke ya, sudah terlihat. Nah, ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana mulai dari download tools-nya sampai dengan daftar dan menggunakan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Nah, Slack itu kita bisa langsung cari saja di Google, slack.com. Nah, ini sebenarnya berbayar ya untuk Slack ini. Cuman kita bisa menggunakan versi trialnya dan saya kira untuk trialnya itu sudah lumayan cukup karena di versi trialnya ini dia bisa menyimpan sampai dengan 10.000 message ya. Nah, 10.000 message itu ya saya kira sudah cukup ya untuk percobaan lah ya. Nah, ini kita bisa gunakan, kita sign in. Nah, ini bisa continue with Google ya. Ini saya pakai akun Google saya aja. Oke, nanti kita akan gunakan Slack ini untuk berkolaborasi. Anggap saja kita mengembangkan sebuah project ya. Kita mengembangkan sebuah project di mata kuliah MTT. Nah, nanti kita komunikasinya lewat sini. Oke, nah di sini kita bisa isi misalnya ya ini kalau misalnya kita pakai email tadi saja nggak apa-apa. Oh, belum bisa. Sebentar, ini oh ini nih. Is this the right email address ya? Benar ya harusnya. Oke, sebentar. Kita create aja dulu. Oke, ya sepertinya ini kita nggak bisa pakai email Google ya. Kita bisa gunakan email dari itu ya, Workmail ya. Ya sebenarnya mengapa tadi saya pakai email Google karena di email saya yang sebelumnya yang @staff.ubaya.ac.id itu sudah saya pakai untuk Slack. Tapi karena ini ternyata nggak bisa, harus pakai email work address ya. Email address you use at work ya. Nah, jadi ya kita coba gunakan email untuk yang @ubaya.ac.id ya. Nanti kalau kalian pakainya yang student.ubaya.ac.id. Oke lah, ini kita coba login lagi ya. Ini kita
Coba ke halaman awalnya dulu. Oke, kita sign in. Nah, ini kita gunakan email kita tadi. Nah, ini saya gunakan email saya ya. Nanti silakan kalian coba sendiri ya. Ini ada passcode-nya ya untuk verifikasi. Ini saya coba cek email saya dulu. Oke. 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 Nah, ini kebetulan saya juga sudah punya workspace ya. Istilahnya workspace itu misalnya saya sekarang jadi dosen di Ubaya, jadi dosen di jurusan Teknik Informatika Ubaya. Jadi saya punya sebuah workspace ya, grup namanya Teknik Informatika Universitas Surabaya. Yang mana isinya ini itu merupakan akun-akun dari dosen-dosen pengajar di Teknik Informatika Universitas Surabaya. Dan kebetulan saya juga punya workspace yang lain. Kemarin saya coba ya bikin sebuah workspace namanya MTT. Nah, MTT ini nanti isinya adalah saya sendiri sebagai dosen pengajar dan juga ada mahasiswa. Nah, nanti kalian bisa join di workspace MTT. Istilahnya adalah workspace itu grup ya. Satu workspace terdiri dari beberapa user ya atau account. Nah, misalnya kalian punya banyak grup ya, pasti workspace-nya juga bisa lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ini saya sudah punya 2 workspace ya. Nanti kalau pengen menambah workspace yang lain bisa juga. Nah, kalau pengen create new workspace, misalnya nanti kalian punya banyak project nih di mata kuliah ya, mata kuliah yang kalian ambil semester ini misalnya ada banyak, terus kalian pengen mempermudah komunikasi ya pakai Slack ya. Jadi nanti misalnya grup untuk mata kuliah, misalnya mata kuliah apa ya, mata kuliah PBO itu ada sendiri, mata kuliah Alpro ada sendiri, atau mungkin mata kuliah yang lain. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk komunikasi. Nah, sebenarnya kenapa kok kita mencoba-coba berbagai macam itu ya, berbagai macam tools yang kemarin sebenarnya itu pun kalau menggunakan Microsoft Teams itu udah cukup gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nanti di dunia kerja kan nggak harus pakai tools itu. Nah, kalian harus menyesuaikan tools-tools yang digunakan di dunia kerja tersebut. Misalnya nanti kalian kerja di sebuah perusahaan, terus dia menggunakan Slack ya. Walaupun Slack itu juga nggak perlu tutorial sih, belajar sendiri juga bisa. Tapi sebenarnya di sini di mata kuliah MTT sekali lagi saya tekankan kita akan mengeksplorasi berbagai macam tools untuk komunikasi ya atau yang membantu kita untuk pengerjaan sebuah project. Nah, karena itu saya coba perkenalkan ya ini menggunakan Slack ini. Oke, jadi istilahnya ada workspace. Workspace itu semacam kayak grup ya. Nah, dari tiap workspace ini nanti ada beberapa account Slack. Nah, agar mempermudah untuk menggunakan Slack, jadi Slack ini sama kayak Microsoft Teams ya. Kita bisa download Slack, aplikasi desktopnya. Nah, setelah itu kita bisa login di sana. Oke. Jadi ini ya tinggal disesuaikan operating sistemnya, nanti di-download terus di-install. Itu ini saya coba download. Oke. Ini kebetulan belum saya install. Jadi saya coba install dulu. Oh, ini tadi ada Felix bilang .com-nya kedouble tadi. Oh ya, oke. Saya tadi nggak notice ya. Sebenarnya bisa sih kalau menggunakan email Gmail gitu ya. Sorry tadi saya nggak notice, nggak baca chat dari ya mungkin nanti saya salah apa namanya ketik ya. Tapi nggak apa-apa. Itu hanya proses registrasi ya. Misalnya nanti kalian juga pengen pakai email yang .gmail, @gmail juga nggak apa-apa ya. Ini kebetulan sebenarnya saya pengennya sih menggunakan email yang baru karena saya pengen menunjukkan step by step untuk registrasinya. Tapi ternyata tadi nggak bisa ya. Oke, mungkin saya coba login lagi ya. Saya coba login lagi menggunakan akun yang lainnya. Tadi kan pakai yang @staff. Saya coba login lagi menggunakan email yang lain. Email yang @gmail ya. Oke.
bisa ya. Oke, tadi salah ketik kalau gitu ya. Oke, ini kita coba WF email. Oke, sudah, itu registrasinya sudah dikirim. Saya coba buka email saya dulu dari HP saya. Oke, saya coba buka lewat sini aja. Oh, ternyata masih disuruh masukin email lagi. Oke, disuruh memasukkan email yang lain sebenarnya ya. Ya kan? With email a special link to the bla bla bla, harusnya punya 2 email. Oke ya. Kalau emailnya bukan email dari dari company atau perusahaan kayak Ubaya ACID, dia harus punya email yang lain gitu. Ini kayaknya tetap aja nanti kalau saya coba juga balik ke sini lagi. Bentar, saya coba lagi. Oke ya. Oke, ternyata harus, sebentar saya coba lagi ya. Kemarin waktu saya coba menggunakan email yang @ubaya itu jalan sih. Mungkin kita coba try. Atau kita pilih yang create workspace saja. Jadi saya coba ulang lagi ya. Saya pilih yang try select with your team for free. Jadi saya pilih yang ini. Jadi saya coba ulang lagi tadi. Saya pilih try for free, terus create a workspace. Terus saya masukkan email saya tadi. Oke, saya coba cek email. Kayaknya tadi sign in-nya harus itu ya, harus kalau misalnya sign in-nya pakai Google, harusnya sudah pernah daftar dulu pakai email Google itu. Kayaknya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung. Oke, jadi ternyata ada perbedaan kalau kita loginnya pakai @gmail, tapi nggak apa-apa, ini kayaknya udah bisa ini. Oke, jadi ya, oke, ternyata bisa ya. Jadi intinya tadi kesalahan yang dilakukan adalah saya sign in menggunakan akun Google, tapi sebenarnya sebelum sign in menggunakan akun Google kita harus create account dulu. Jadi sebelum sign in menggunakan Google kita harus create account pakai email Google itu. Jadi nggak bisa langsung sign up with Google, nggak bisa ya. Tadi saya nggak baca sign in with Google. Harusnya kan sign up with Google ya. Kalau sign up with Google ya kita bisa langsung login gitu ya. Oke. Oke, nah ini what's the name of your company or team ya. Nah misalnya saya mau bikin sebuah nama company atau timnya apa, terserah sih sebenarnya. Saya nama itu aja ya, MTT 2020 ya. Nah, kita klik next. What's your team working on right now? Nah, apa ya, misalnya software itu aja. Jadi kita anggap saja punya sebuah project pengerjaan sebuah software. Terus, nah ini bisa kita add ya email untuk menambah akun lain untuk join ke MTT 2020. Jadi ini nama workspace-nya. Workspace itu biasanya istilahnya dia disamakan dengan nama timnya seperti itu. Nah ini misalnya tadi saya coba add saja salah satu dari kalian ya. Siapa yang mau saya add? Ini saya coba cek di Zoom. Oke, mungkin ini aja. Felix tadi mana Felix? Felix emailnya apa? Email Gmail aja, nggak usah pakai email dari. Atau gini aja deh. Ini karena mungkin nanti teman-teman belum register ya. Jadi itu nanti saja. Kayaknya harus register dulu baru nanti bisa
ditambahkan di sini. Nanti kita bisa ini ya, get server invite link. Nanti kita bisa saya copy di sini. Nah, setelah itu nanti saya coba share di sini ya, di chat. Ini saya coba share di sini. Nanti silakan kalian join menggunakan link yang saya share di itu ya. Saya share di chat. Oke. Ini bisa saya skip untuk stepnya ini. Oke, skip step. Oke, let's go. Nah, oke, sebentar saya coba cek. Oke ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya channel ya. Ada yang namanya channel, terus ada yang namanya direct message, ada yang browse Slack ya. Browse Slack ini ya kayak notifikasi nih sepertinya ya. Nah, kita bahas yang channel dulu. Channel itu ibaratnya gini, kalian punya grup di dalam sebuah grup itu bisa membicarakan berbagai topik ya. Misalnya topik-topik yang kaitannya, misalnya kalian punya banyak topik dalam sebuah tim ya. Kita bisa create new channel di sini. Misalnya tim kalian itu bukan hanya bekerja dalam pekerjaan software, ada juga di bagian desain. Misalnya gini, namanya desain project misalnya kayak gitu. Nah, deskripsinya bisa kita skip ya. Make private ini nggak usah. Jadi orang yang ada di grup ini bisa buka channel ini. Kayak kita create. Oke, ya kita semua add semua membernya di sini, Don. Ini ada beberapa yang sudah join kayaknya ya. Stephen ini udah join. Oke, terima kasih. Yang lain juga sudah join. Nah, jadi kita misalnya kalau kalian punya sebuah grup ya di WhatsApp, kadang satu grup itu campur aduk ya topik yang dibahas. Tapi kalau kita menggunakan Slack, kita bisa bedakan topik-topik pembicaraan di dalam chat tersebut. Misalnya yang kaitannya sama project software ya sudah, kita nanti diskusinya di channel software. Kalau diskusinya tentang desain project ya silakan menggunakan channel desain project untuk diskusi di sini. Kalau chattingnya terkait dengan hal-hal yang di luar pekerjaan misalnya, yang santai-santai topiknya bisa menggunakan channel random di sini. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa bagi topik pembicaraan itu di berbagai channel. Seperti itu ya. Channel itu ibaratnya kan kayak kalau di Twitter itu ada hashtag ya. Hashtag apa? Hashtag yang terbaru sekarang misalnya hashtag COVID-19 ya. Jadi yang dibicarakan itu adalah topik-topik tentang COVID-19. Sama kalau kita menggunakan channel di sini, kalian bisa membagi ya, kalian bisa membagi beberapa topik pembicaraan di sini. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya agar kita bisa fokus misalnya pembicaraan yang kaitannya sama project ini. Nah, project A itu di channel ini, project B itu di channel ini. Nah, misalnya nanti kalian punya sebuah grup ya, yang grup itu topik pembicaraannya banyak, nah, kita bisa buat beberapa channel di sini. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini misalnya saya menambahkan channel lagi di sini. Nah, misalnya, ya ini saya sudah bilang tadi, kalau kita menggunakan Slack, Slack itu fleksibel, nggak harus tentang project software kan ya, ya kan? Komunikasi apapun bisa kita menggunakan Slack di sini. Nah, misalnya untuk perkuliahan ya, saya membuat sebuah channel misalnya demo progress demo project ya. Nah, nanti yang akan dibahas di sini adalah tentang progress dari project kalian masing-masing seperti itu. Saya create ya di sini. Oke, saya add semua yang ada di MTT itu saya add. You can only add up to 1000 user at a time. Don't. Oh, nggak bisa. You can only add up to 1000 users kan ya at a time, harusnya kan bisa. Ya, oke. Saya. Tadi kenapa tadi? Sebentar. Oke lah, nanti kita coba cek lagi errornya tadi apa. Oke. Nah, ini misalnya yang di sini ya. Oke. Nah, ini yang misalnya juga kita bikin topik pembicaraan lagi di sini. Misalnya terkait dengan tanya jawab gitu ya. Atau mungkin diskusi gitu aja. Diskusi
project ya. Anggap saja mata kuliah MTT ini bisa kita gunakan untuk ya media diskusi. Misalnya kalian punya project ya, project entah itu project dari luar ya, atau project di mata kuliah yang lain terkait dengan manajemen proyeknya bisa kita diskusikan di sini. Oke. Jadi semua orang bisa saling melihat di sini. Oke, coba ini mungkin saya coba tes aja ya. Dari teman-teman sekalian, dari kalian semua, itu bisa buka ini nggak? Bisa buka channel progress demo project nggak? Tadi kan ada semacam kayak warning ya, nggak bisa add lebih dari berapa user, 1000 user kan ya? Ini ada, oke bisa ya. Jericho Anthony ini bisa join di sini. Oke. Nah, ini ada Android message juga ya. Ini cuma itu aja ya. Join aja ya. Oke. Nah, bisa juga misal kita private message ya. Private message itu bisa kita lihat di sini. Dari direct message itu saya bisa melihat kira-kira orang-orang yang tergabung di workspace dengan saya itu siapa saja. Akan ada banyak di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ibaratnya itu seperti instant message, cuman ya kita bisa kategorikan topik pembicaraannya dalam satu platform gitu kan. Lebih fleksibel dan lebih enak kalau kita punya sebuah tim yang memang topik pembahasan atau pembicaraannya itu banyak. Seperti itu. Dan misalnya nanti kalian pengen bikin sebuah grup untuk angkatan ya, angkatan kalian di informatika, nah itu bisa di-add, bikin Slack, terus ya misalnya yang bahas tentang tugas akhir, diskusi tugas akhir, kalian bisa bikin channel di sana. Atau mungkin channel untuk diskusi kegiatan ya, kegiatan non akademik ya, kayak UKM dan lain sebagainya bisa dibicarakan di sana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke ya. Lebih simpel dan lebih enak sebenarnya kalau kita lihat di sini lebih enak daripada WhatsApp, daripada Line gitu kan. Yang mungkin ini nggak dikenal ya, nggak dikenal oleh beberapa nggak mungkin kalian nggak pernah dengar ada aplikasi seperti ini ya. Nah, ini kita coba eksplorasi seperti itu. Oke. Dan juga kita bisa menggunakan Slack ini di berbagai platform. Kalian bisa download untuk versi mobile-nya Android atau iPhone ya, iOS itu bisa di-download di Play Store atau di App Store. Silakan di-download di sana. Oke. Dan kita misalnya pengen bikin workspace lagi juga bisa ya. Kita bikin workspace lagi juga bisa. Atau juga gini, ini sama kayak itu ya, sama kayak Microsoft Teams. Kita bisa tambahkan add-on atau plugin yang menyambung dengan aplikasi yang lain. Kita bisa lihat di sini more, terus di apps ya. Ini ada beberapa ya, kita bisa sambungkan dengan Google Calendar, bisa juga kita sambungkan dengan Zoom ya. Kita sambungkan dengan Google Drive juga bisa. Twitter ya bisa semua ya di sini. Ya, misalnya saya sambungkan dengan Zoom. Jadi kita bisa langsung mungkin ya bisa langsung terintegrasi dengan akun Zoom kita melalui Slack ini. Seperti itu. Oke, ini tadi saya sempat download untuk versi desktopnya ya, tapi belum saya buka. Ini versi webnya ini Mas Yan. Yang versi desktopnya ya kita coba install dulu. Oke, ini saya masih install. Nah, ini bisa kita install, kita integrasikan dengan berbagai macam aplikasi yang lainnya. Oke. Kalau Microsoft Teams ya, sepertinya lebih kompleks ya. Kalau Microsoft Teams memang cocok untuk, ya sebenarnya pakai Microsoft Teams juga bisa sih. Ya, intinya kan kita hanya mencoba-coba berbagai macam tools. Dan Slack ini sering digunakan biasanya. Misalnya kalau di grup dosen teknik informatika, ya kebanyakan memang menggunakan Slack untuk komunikasi ya. Komunikasi antar dosen ya, terus membahas topik-topik penelitian ataupun topik-topik tentang mata kuliah itu biasanya didiskusikan di Slack. Ini saya sudah download tadi. Saya coba buka ya.
Oke. Oke, ini untuk versi desktopnya ya. Jadi saya nggak perlu buka web, saya bisa gunakan versi desktopnya. Nah, ini saya bisa sign in, terus sign in-nya harus melalui browser ternyata. Oke, continue with Google. Nah, ini saya bisa continue with Google karena sebelumnya saya sudah mendaftar menggunakan akun Google. Oke, oke, udah kembali lagi di sini. Oke ya, ini versi untuk desktopnya ya. Oke, kalau saya kira hanya untuk topik-topik ringan ya, pembicaraan ringan itu biasanya enak menggunakan Slack dibandingkan instant messaging yang lain ya. Kayak misalnya WhatsApp ya. Karena kalau mau pakai WhatsApp, kalau kita mau bahas topik tertentu ya kita bikin grup baru lagi. Kalau mau bahas topik yang baru ya kita bikin grup lagi. Walaupun sebenarnya itu bisa kita selesaikan atau kita akomodir menggunakan Slack ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini saya coba tadi ya, tadi saya sudah install saya coba install aplikasi, saya integrasikan dengan akun Slack saya. Ya. Ini saya coba pakai Zoom. Oke, saya pengen tahu nanti integrasi antara Slack dengan Zoom itu seperti apa. Saya coba install aja untuk Slack-nya ini. Oke, ada dua pilihan di sini. Bedanya adalah ini I want to install Zoom for Slack for just myself. Oke, kalau misalnya ini kita install di akun kita sendiri, itu bisa pilih yang ini. Tapi kalau installnya di workspace, itu yang ini ya. Kita pilih yang My Slack account aja. Oke. Oke, ini udah berhasil terinstall ya. Try starting or joining a Zoom meeting or a Zoom phone call by using this command ya, /Zoom /comment in any Slack channel or message. Oke, kita coba di ini ya, di random. Nah, ini misalnya saya pengen melakukan Zoom call ya, gini berarti ya. Oh, tapi ini saya sedang on Zoom ya. Jadi nanti kayaknya kedobelan ini. Oke. Please authorize Slack to access your Zoom information by clicking the link below. Ini kalau saya klik nyambungnya ke sini. Ke akun Zoom saya ya. Oke lah, nanti bisa dicoba sendiri ya untuk integrasi dengan Zoom. Ada juga misalnya pengen integrasi dengan aplikasi yang lain ya. Kayak Google Calendar, misalnya pengen menambahkan jadwal itu di Google Calendar, bisa pilih yang ini dan sebagainya. Twitter juga ada dan sebagainya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini ya saya hanya ingin memperkenalkan saja bahwa ada tools ya yang bisa kita gunakan untuk komunikasi dalam sebuah tim. Dan ini lebih ringan, lebih light ya dibandingkan dengan Microsoft Teams. Misalnya memang kita gunakan Slack itu hanya untuk komunikasi yang memang tidak butuh, yang hanya butuh itu saja mungkin ya, hanya butuh chatting ataupun dokumen-dokumen ringan ya, tidak sampai nyambung ke GitHub dan sebagainya. Kalau pakai Microsoft Teams kemarin kita bisa integrasikan dengan GitHub kan ya. Ya ibaratnya untuk Slack ini ya komunikasi yang ringan yang bisa kita lakukan menggunakan chatting ya. Oke. Tapi sayangnya ini berbayar. Yang versi trialnya pun kalau kita lihat tadi
Saya sempat baca kalau untuk yang trialnya hanya bisa sampai 10.000 message, tapi ya sudah lumayan hanya untuk coba-coba saja. Dan ini banyak digunakan ya. Nanti kalau kalian ada di dunia kerja, tools ini banyak digunakan. Sering digunakan oleh berbagai macam tim karena memang tools ini ringan ya dan bisa kita gunakan yang dari berbagai background, bukan background software engineer saja. Dari berbagai background itu bisa menggunakan aplikasi ini. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk kelanjutan materi kita ya, kelanjutan materi kita ke depannya, kita masih ada sekitar 2 minggu, week ke-12, week ke-13 dan week ke-14. Itu nanti saya akan gunakan untuk mengecek progres dari proyek kalian. Ya, harapannya nanti di week ke-14 karena sudah bisa menyelesaikan proyek kalian sesuai dengan jadwal atau plan yang sudah kalian tentukan. Dan nanti saya akan coba cek berbagai macam tools yang kalian sudah optimalkan untuk mendukung proyek kalian. Itu nanti saya akan nilai, ya memang penilaiannya akan secara subjektif, tapi saya akan tahu ya kalau nanti kalian menggunakan tools apa saja dan seberapa sering tools itu kalian gunakan, itu saya bisa cek nanti. Misalnya dari GitHub ya, itu bisa dicek dengan seberapa banyak kalian melakukan commit di sana. Kalau komitnya banyak dan itu komitnya tidak menumpuk di satu hari tertentu, berarti kalian memang konsisten untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi kalian memang konsisten menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Ya, jadi seperti kurang lebih seperti itu ya untuk 2 minggu ke depannya. Dan juga nanti di samping demo progress, nanti saya akan coba perkenalkan berbagai macam tools yang lain yang bisa kita gunakan untuk komunikasi ya dalam sebuah anggota tim untuk pengerjaan sebuah project. Oke, nanti saya coba cari-cari lagi tools-tools yang terkini yang sering digunakan untuk apa. Dan itu nanti kita akan pelajari, kita akan eksplorasi, dan ya semoga nanti akan berguna. Nanti saat kalian memang sudah lulus di dunia kerja, kalau mau menggunakan berbagai macam tools itu nggak perlu belajar dari awal lagi. Walaupun sebenarnya ini juga nggak perlu diajarkan juga bisa. Ya kan, tapi kalau nggak di-encourage ya, kalau nggak di-encourage waktu kuliah, nanti kalian juga nggak akan tahu gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau diskusi tentang mungkin punya project atau punya problem di mata kuliah yang lain terkait dengan pengerjaan project, bisa kita diskusikan di sini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah, kita materinya memang tidak banyak ya, cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan coba diskusikan minggu depan progres project kalian, dan akan saya cek kira-kira penggunaan tools ya untuk mendukung pengerjaan project kalian itu sejauh mana, seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya lihat yang datang kok cuma 20 ya, padahal kita satu kelas ada 40 ya. Nggak tahu apakah sudah akhir semester ya, jadi sudah kehabisan bensin atau apa, nggak tahu. Jadi yang penting untuk perkuliahan kita ya, untuk MTT ini memang mata kuliah terakhir di kurikulum 2015, yang mana nanti semester depan tidak ada mata kuliah MTT lagi, dan itu materi-materi MTT akan dipelajari di mata kuliah software engineering. Tapi memang software engineering itu pembahasannya cukup banyak, karena yang dipelajari bukan hanya toolsnya saja, tapi metode-metode untuk pengembangan sebuah project. Sedangkan MTT ini memang fokusnya hanyalah untuk ya mengeksplorasi berbagai cara untuk memanajemen sebuah project ya. Ya salah satunya penggunaan tools-tools yang kita sudah pelajari selama ini. Nah, seperti itu. Ya, tujuannya memang apa namanya? Eksplorasi ya. Kalau kita tidak tahu tools ya, ibaratnya tools itu kayak senjata kan ya. Kalau kita mau mengerjakan sebuah project ya, kita punya senjata. Senjatanya apa ya? Senjatanya berbagai macam tools yang ada sekarang. Kalau masih menggunakan cara yang klasik ya, pasti akan tertinggal. Seperti itu ya. Kalau memang contohnya ya, kalau kedepannya saya pengen mengerjakan project itu harus offline, harus ketemu langsung, harus
dikerjakan di komputer sendiri-sendiri, nanti disatukan akan disatukan di satu laptop ya, atau disatukan di waktu tertentu. Itu sudah ketinggalan zaman, nggak akan cepat dalam pengerjaan proyeknya. Ya, memang penggunaan tools ini tujuannya kan mempermudah pengerjaan proyek dan mempercepat ya. Mempercepat, otomatis kalau lebih cepat ya cost atau biaya yang kita keluarkan juga lebih sedikit. Walaupun berbagai macam tools itu ada yang berbayar. Ya, ibaratnya kita menggunakan tools itu yang berbayar itu seperti investasi ya. Walaupun saya bayar, tapi saya memang benar-benar terbantu dengan adanya tools ini. Seperti itu. Oke, jadi dari saya cukup sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan melalui live Zoom lagi. Dan juga nanti akan saya upload video untuk week ke-11 kemarin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang.